terus memandang kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sulit dan sukar, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Iman dan pengharapan kami harus terus tertuju kepada Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus. Berbicaralah kepada kami, gereja, baik yang ada di tempat ini, baik yang menyaksikan lewat live streaming. Tuhan berkati kami semua, sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kebenaran-Mu, setiap kami mengalami kemenangan, dipulihkan dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan hati yang mantap. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, baik yang menyaksikan program live streaming, dari mimbar ini saya sapa, shalom, selamat pagi buat kita. Selamat menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Pasal 28 dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 tentunya. Nah, pesan-pesan ini adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum dia kembali kepada tahta dari mana dia datang, yaitu kembali kepada kemuliaannya di sorga. Baik, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Saudara boleh saksikan di Alkitab saudara, di layar handphone saudara. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Karena tidak beberapa hari kemarin kita merayakan yaitu ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap menjaga protokoler kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, ya, menjaga jarak, tidak ada di kerumunan dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat baik untuk menolong kita tetap memiliki tubuh yang sehat dan kita terus bisa bekerja, melanjutkan aktivitas-aktivitas kita seperti melayani dan lain sebagainya. Jemaat yang Tuhan kasihi, judul firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini adalah belajar percaya dan beriman kepada janji-janji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, belajar beriman dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, apa janji Tuhan pada ayat-ayat bacaan kita hari ini? Dia berkata pada ayat-ayat bacaan kita, pada ayat yang ke-20,
bagian B, Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat ini sesuatu yang indah kalau kita percaya kepada janji Tuhan. Katakan amin. Tapi janji ini sesuatu hal yang umum diberikan kepada setiap orang yang mendengar lewat firman Tuhan ini, lewat live streaming ini. Tuhan berkata kepadamu hari ini, percayalah, sebab aku Tuhan menyertai kamu. Persoalannya adalah, apakah Anda bisa mempercayakan firman ini kepada dirimu, dan engkau bisa memaksa dirimu untuk yakin, saya yakinnya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada banyak orang menjadi guru buat orang lain dan berkata, kamu harus percaya bahwa Yesus Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk berkata pada diri kita, untuk percaya pada janji Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, keadaan manusia yang majnun itu bisa kita lihat pada ayat-ayat bacaan kita. Ayat 17. Mari kita lihat firman Tuhan. Di layar ada ayat 17. Boleh next. Mari kita baca 1, 2, 3. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan dan garis bawahi kata ragu-ragu dan kata beberapa orang. Pertanyaannya adalah, bukankah ke-11 murid itu adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus setiap hari? Tetapi kenapa ada komposisi perbedaan? Ada yang ragu-ragu, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, ini menandakan bahwa ada di antara murid itu hanya sifatnya ikut-ikutan. Ada di antara mereka hanya orang yang percaya, tapi percaya dalam mulut, tetapi tidak percaya dalam tindakan dan sebagainya. Nah, saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, sangat mudah kita temukan mana orang yang betul-betul beriman kepada Yesus dengan orang-orang yang hanya beriman di mulut. Bukan berarti kita tidak takut pada COVID. Takut di sini artinya kita harus menjaga pola kesehatan, pola hidup, pola pergaulan, pola interaksi dan sebagainya. Bukan berarti kita menjadi terintimidasi, jadi takut. Saudara masih ingat ada kata orang tidak bisa berjualan, orang tidak bisa membeli. Saya coba menerjemahkan kalimat ini dengan sebuah pemikiran sederhana. Kenapa dalam Alkitab dikatakan orang tidak bisa berjual dan orang tidak bisa membeli? Ternyata menurut asumsi saya, karena orang ada di rumah, sehingga orang tidak punya waktu untuk bekerja di ladang, tidak punya bekerja di tempat lain yang bisa menghasilkan barang untuk dijual, sehingga orang tidak punya barang untuk dijual. Sehingga Alkitab mencatat ada orang tidak bisa berjual. Karena apa? Karena dia punya penghasilan, tidak punya penghasilan ladang maksud saya. Dan ada berkata tidak bisa membeli. Kenapa? Karena dia tetap berada di rumah, stay at home, sehingga dia tidak punya penghasilan uang untuk membeli hasil bumi. Jadi orang tidak bisa menjual karena tidak menghasilkan apapun. Orang tidak bisa beli karena tidak punya sumber uang untuk membeli. Menurut saya sangat sederhana. Situasi seperti itu hari-hari ini sedang terjadi. Haleluya. Itu sebabnya kita harus belajar bagaimana percaya kepada janji Tuhan, belajar percaya kepada perkataan Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jemaat Tuhan, yakinkan dirimu, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita.
Dia bilang begini pada ayat yang ke-7. Atau saya baca pada ayat yang ke-5 mulai. 5 dan seterusnya. Mazmur 91. Bagaimana Daud melukiskan penyertaan Tuhan waktu dia menghadapi medan pertempuran, masa-masa sulit, masa-masa sukar dalam hidupnya. Dia bilang begini, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Ayat 5, Daud berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan mana, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dia juga berkata pada ayat 7-8 tentang keadaan bagaimana orang mati rebah oleh karena penyakit dan sebagainya. Daud berkata, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, Daud berkata, tetapi itu tidak akan menimpamu. Daud berkata, engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri, dengan matamu sendiri maksud saya, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Daud berkata pada 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara garis bawahi kata kemahmu. Malapetaka tidak akan menimpa pada kamu, pada tubuh kita, pada diri kita. Dan Daud juga berkata, malapetaka juga tidak akan mendekat kepada kemahmu, di mana kita berdiam, di mana kita tinggal. Katakan amin. Jadi saudara perhatikan pada ayat bacaan kita ini betapa safety-nya, betapa hebatnya penyertaan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tapi kadang-kadang di pihak kita yang menjadi molor. Kita lupa mengingatkan diri kita bahwa ada janji Tuhan yang begitu hebat terkait bagaimana Dia memelihara, menjaga, melindungi, menyertai kita dengan hebat. Dan janji inilah yang diucapkan oleh Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, aku menyertaimu. Karena penyertaannya itu telah dijelaskan oleh Daud pada Mazmur 91, pada waktu malam, pada waktu siang, pada waktu kita tidur, pada waktu kita bangun, pada waktu kita berjalan, ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, baik di dalam ruangan ini, saudara, kalian kita baca kita ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Haleluya. Demikian juga bagaimana Tuhan berjanji kepada Daud dalam Mazmur 121, saudara. Daud berkata bahwa Tuhanlah penjaga Israel. Daud berkata pada ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Hari-hari ini baik orang kaya, terpelajar, orang miskin mengalami kasus yang sama, adalah namanya krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis pendapatan. Daud berkata ketika ia dalam tekanan, ketika ia ada dalam aniaya, dia berkata, dari manakah aku mendapatkan pertolongan? Mungkin itu bahasa kita hari ini. Dari siapakah aku mendapatkan bantuan? Dari siapakah dapat pertolongan? Mungkinkah sembako dan sebagainya, uang dan sebagainya? Dan hari ini Tuhan berkata, pandanglah kepada. Katakan amin. Mari pandang kepada Tuhan. Bagi saudara yang mungkin mau masuk kuliah berkata, dari mana uang? Pandang Tuhan. Mungkin bagi kita hari ini yang berkata kredit A, kredit B harus bayar, hari ini kita diangkat Tuhan untuk kita memandang kepada Tuhan. Haleluya. Untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya pada janji-janji Tuhan.
Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Katakan amin. Jadi janji Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Percayakah Anda bahwa Tuhan menjaga kita? Tuhan menyertai kita. Tuhan akan meluputkan kita dari virus corona ini. Kalaupun kita ketemu dengan orang, dan Tuhan akan atur, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sehat. Kita akan dijauhkan dari orang-orang yang sudah terinfeksi. Itu janji Tuhan. Tapi bukan berarti kita jadi sembarangan. Tetap kita jaga pola hidup sehat. Ya. Orang-orang di mana kita tinggal, jauhi kerumunan dan sebagainya. Tetap bekerja di rumah. Kalaupun harus keluar, saudara, tetap lakukan pengaman, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Haleluya. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8. Apa janji Tuhan kepada Daud dan kepada kita? Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Sampai kapan Tuhan menjaga kita? Sampai selama-lamanya. Bukan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai seterusnya. Saudara harus lihat perjalanan waktu. Dulu, hari ini, besok, Alkitab berkata, aku Tuhan menyertai kamu. Saya sangat yakin percaya masa COVID ini adalah masa di mana waktu Tuhan sedang berjalan, dan Tuhan berkata, tetaplah berjalan, tetap pada Tuhan, tetap fokus pada Tuhan, jangan fokus kepada keadaan. Katakan amin. Bilang dulu, jangan fokus pada keadaan, tapi fokus pada janji Tuhan. Karena keadaan yang terjadi hari ini sudah dicatatkan dalam Alkitab, dan hari ini kita sedang menjalani penggenapan janji Tuhan dalam Alkitab. Akan terjadi kelaparan, kesusahan, aniaya, orang akan putus asa, orang akan mengalami ketakutan, orang akan bersembunyi, dan sekarang sudah terjadi. Sekarang kita sedang mengalami 2 masa yang berbeda. Yang pertama adalah berdamai dengan COVID. Mungkin bagi saudara kalimat ini sangat asing. Berdamai dengan COVID artinya kita masuk di era yang baru, disebut new era. Kalau dulu kita berjabat tangan dengan berpegangan, kita mengekspresikan kasih cinta kita kepada A, B, dan C yang sudah lama tidak ketemu dengan cipika cipiki, cium kanan, pipi kiri, berpelukan. Nah, hari ini semua telah digantikan dengan mengepakkan tangan di dada, menaruh tangan kanan di dada, dan menundukkan kepala. Itu dianggap sah dan normal. Katakan amin. Jadi ada sebuah transisi dari berjabat tangan, dari berpelukan, dari cipika cipiku, menjadi hanya letakkan tangan di dada, taruh di tangan kanan dada, tundukkan kepala. Itu sah. Kalau dulu itu sesuatu hal yang dianggap sombong. Kalau dulu kita memiliki pola hidup yang sembarangan, buang sampah sembarangan, ya, tidak menjaga pola hidup, tidak cuci tangan dan sebagainya, kumpul sembarangan, buang ludah sembarangan. Hari ini kita diajarkan corona untuk membangun pola hidup sehat. Itu berdamai dengan corona. Dan kita sedang masuk di era yang baru, yang normal. Kalau dulu kita ibadah di gereja, lalu disorot pakai live streaming, mungkin sebagian orang bilang gereja ini terlalu A, B, dan C. Tapi hari ini
saya ingat janji Tuhan berkata, engkau akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan sampai ujung bumi? Yaitu lewat media. Kalau hari ini kau khotbah langsung disorot, seluruh dunia menyaksikan, apalagi orang-orang yang satu grup dengan kita di WA atau di Facebook. Amin. Itu sebabnya pergunakan media sosial, Facebook untuk share kebaikan, share kasih, share pengalaman hidup, share imanmu. Bagaimana kita saling menguatkan, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita mengekspresikan janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Kesimpulan firman Tuhan hari ini yang pertama adalah, apakah Anda masih yakin bahwa Anda disertai Tuhan? Kalau Anda yakin, seberapa yakin Anda bahwa engkau disertai Tuhan? Yang kedua, apa yang menyebabkan Anda tidak yakin kepada Tuhan? Temukan penyebab itu. Saudara melihat murid-murid, ada yang yakin, ada yang tidak yakin, karena ada di antara murid tidak kenal dan tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Mereka berkata, apakah dia benar Yesus yang mati itu adalah Yesus yang kita kenal, yang kita ikuti, atau ini adalah setan dan hantu? Ada banyak orang belakangan ini tidak yakin pada janji Tuhan, tidak yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Dia lebih yakin kata orang, dia lebih yakin janji orang ketimbang janji Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan kita itu. Apa yang menjadi faktor-faktor kita nggak yakin kepada Tuhan? Yang ketiga, paksakan diri dan ingatkan diri bahwa Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Setiap bangun pagi berkata, aku adalah orang yang disertai Tuhan. Janji Tuhan seperti pacar di pagi hari. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Tangannya tidak pernah terlipat ketika aku minta tolong. Dunia boleh krisis, tetapi surga tetap eksis. Dunia mengalami krisis keuangan, tetapi surga tetap baik-baik saja. Biarkan itu setiap hari. Dan Tuhan berkata, pergilah. Untuk apa kita pergi? Untuk menjadikan setiap orang jadi murid. Sebelum Anda jadikan orang jadi murid, pastikan Anda dirimu jadi murid dulu. Ciri murid itu yang pertama adalah suka belajar. Katakan suka belajar. Jadi kalau Anda berkata mau jadi murid Yesus, tapi Anda tidak memaksa dirimu dan tidak membangun sebuah prinsip hidup suka belajar, Anda bukan tipe murid. Ada banyak orang mau jadi guru tapi belum pernah jadi murid. Ada ceritanya itu. Ada banyak orang mau pengen jadi penginjil, jadi saksi, tapi belum lulus jadi murid. Ciri murid itu suka belajar. Katakan suka belajar. Anda suka belajar kan? Belajar Alkitab, belajar firman, belajar dimuridkanlah sebagainya. Kenapa? Karena itu masa-masa tidak dididik. Itu masa-masa kita membangun fondasi kehidupan untuk menjadi saksi. Sama dengan murid-murid, 3,5 tahun mereka dididik, dilatih, diperlengkapi oleh Yesus. Setelah Yesus bangkit pada hari ke-40 dan setelah dia bangkit, dia kumpulkan murid berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab padaku ada kuasa. Akulah aku mengutus engkau hari. Yakinkan ini, terima janji itu, berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau pergi letakkan Injil. Sebelum aku pergi letakkan Injil, engkau mau sungguh-sungguh percaya kepada aku. Sebagaimana engkau menyertai murid-murid, demikianlah engkau menyertai aku. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini live streaming. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua janji, buat semua kebaikan, buat semua kasih. Haleluya. Engkau ada bersama. Mari kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita bersama kepada Tuhan. Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Engkau sudah
Engkau bukan berasal dari bumi, tapi Engkau datang dari surga. Setelah selesai Engkau mendamaikan kami dengan diri-Mu lewat tubuh di atas kayu salib, Engkau kembali kepada Bapa. Dan sebelum Engkau kembali kepada surga, Engkau berkata kepada murid-murid dan kepada kami hari ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi murid. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
di sorga dan di bumi. Dan pergilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan Roh-Mu sendiri, dan kami akan mengerjakan perkara-perkara besar seperti yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih buat janji Tuhan. Bagaimana Engkau berkata dalam perjanjian lama lewat Mazmur pasal 91, bagaimana Daud berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan Daud berkata dalam Mazmur 121, dari manakah datang pertolongan? Yaitu dari Tuhan pencipta langit. Pertolongan kami di masa-masa COVID ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kepadamu lah kami pertaruhkan nyawa kami, hidup kami, iman kami, pengharapan kami, bahwa Engkau tidak akan pernah mengizinkan kami mati kelaparan. Engkau adalah Tuhan yang memelihara bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Di atas padang gurun, sungai mata air Engkau ciptakan. Dari batu karang, mata air berbual-bual mengalir untuk menghidupi jutaan orang Israel yang ada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan Engkau juga tiupkan dari timur, dari angin sorga, meniupkan jutaan ton daging puyuh segar setiap hari untuk menghidupi jutaan umat Israel. Dan mereka tidak harus keluar dari perkemahan karena daging-daging puyuh itu masuk ke perkemahan mereka. Waktu mereka bangun pagi hari, Engkau telah menurunkan embun surga dan tersedia manna untuk mereka makan pada waktu siang. Demikian Engkau menyertai bangsa Israel 40 tahun 40 bulan. Bapa di surga, demikian Engkau menyertai kami di masa-masa COVID. Demikian Engkau menyertai kami di masa-masa sulit ini, untuk kami tetap percaya dan memandang kepada Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh jemaatmu yang hadir hari ini, baik yang ada menyaksikan live stream ini. Tuhan berkati mereka. Jangan pernah tinggalkan kami, sertai kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati kota kami, berkati Indonesia. Hujan awal, hujan akhir, hujan pemulihan, hujan pertobatan, hujan keselamatan, kesembuhan menjadi milik bangsa. Terima kasih buat firman di dalam nama Yesus. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan, yang susah telah dihiburkan, yang putus pengharapan hari ini imannya tumbuh kembali. Karena Tuhan memberikan janji kepada kami, dan kami terima janji, kami klaim janji itu, sebab Tuhan tidak pernah lupa akan janji. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Biar kami yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Diberkati teman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita percaya firman Tuhan akan menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam setiap pribadi kami. Diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua yang sudah mendengarnya. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Tuhan kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang berkati tangan-tangan yang memberi, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati segala